Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kairani Harahap. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Al-Parehan dengan NIM 2103034. Di sini saya akan membagikan penyebab penyakit kanker dan cara mengatasinya. Yang pertama, saya akan memberitahu apa itu kanker. Kanker adalah kondisi ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan menyebar di area sekitarnya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelaan sel. Pembelaan sel tersebut berfungsi untuk membentuk sel-sel baru sesuai kebutuhan tubuh. Ketika sel lama menjadi atau rusak, mereka akan mati dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Namun terkadang proses pergantian tersebut rusak dan tidak berjalan sebagaimana semestinya. Akibatnya, sel-sel tersebut tumbuh secara abnormal dan berkembang biak. Ketika seharusnya proses tersebut tidak terjadi, sel kemudian membentuk tumor atau gumpalan jaringan. Penyebab dari kanker yaitu penyebab utama kanker adalah terjadi perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Namun prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel, terdapat risiko sel baru dari pembelaan tersebut mengandung gen yang rusak terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal tersebut disebut mutasi gen yang ditandai dengan perubahan struktur pada gen. Saat itulah gejala-gejala baru muncul dan sel-sel kanker akan tampak ketika tubuh diperiksa. Jika kanker dialami oleh anak-anak, kerusakan gen terjadi sejak dalam kandungan atau saat lahir. Kanker bahkan bisa saja menyerang janin dan kandungan. Adapun faktor penyebab dari risiko kanker, yang pertama adalah perubahan hormon dalam tubuh, yang kedua berusia di atas 65 tahun, yang ketiga mengonsumsi alkohol berlebihan, merokok, terkena paparan sinar matahari berlebih, obesitas dan melakukan seks tidak aman. Yang ketiga, mengidap ulcerative colitis, yaitu peradangan pada usus besar kolon. Dan yang keempat, sering terpapar bahan kimia berbahaya seperti abses dan benzena. Gejala kanker yang pertama yaitu adalah rasa sakit. Rasa sakit sekujur tubuh pada pengidap kanker, sakit kepala yang berlangsung selama berhari-hari dan tidak membalik dengan pengobatan pada pengidapan tumor otak. Rasa sakit juga bisa menjadi tanda stadium akhir bagi penderita kanker. Yang kedua, penurunan berat badan tanpa sebab. Hampir setengah dari pengidap kanker mengalami penurunan berat badan tanpa sebab. Ini sering menjadi salah satu tanda yang kerap diperhatikan pertama kali. Yang ketiga, kelelahan. Jika merasa lelah sepanjang waktu dan tidak membaik setelah beristirahat, segera periksakan diri Anda. Yang keempat, demam. Jika tinggi atau berlangsung dari 3 hari, segera periksalah diri Anda. Yang keempat, perubahan pada warna kulit. Mintalah dokter memeriksa tahi lalat, benjolan, atau tanda bercak yang baru tumbuh di kulit. Jika lebih gelap, terjadi kuning atau merah, gatal, atau tumbuh banyak rambut, bisa menjadi tanda kanker hati, ovarium, ginjal, dan limfoma. Yang kelima, luka yang tidak sembuh. Bintik-bintik yang berdarah tidak kunjung hilang merupakan tanda kanker kulit. Dan yang keenam, pendarahan yang tak biasa. Kanker berisiko mengeluarkan darah di tempat yang tidak seharusnya. Darah dalam feses adalah gejala kanker usus besar atau rektum. Dan yang terakhir yaitu anemia. Ini terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang dibuat oleh sumsum tulang. Kondisi ini dapat terjadi akibat kanker seperti leukemia, limfoma, dan multiple myeloma. Diagnosis kanker, beberapa di antaranya yaitu barium enema, dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan di usus besar dan rektum. Yang kedua, biopsi, dilakukan dengan mengambil sampel jaringan untuk mendiagnosis kanker. Yang ketiga, pemindai tulang. Yang keempat, MRI payudara. Yang kelima, kolonoskopi. Dan yang keenam, pemindahan computed tomography. Yang ketujuh, ujian digital DRI. Yang kedelapan, elektrokardiogram, EKG, dan ekokardiogram. Dan yang ketujuh, endoskopi. Kedelapan, tes darah okultisme feses. Yang kesembilan, mamograf. Yang kesepuluh, tes pap.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang mendengar atau menampilkan video saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.